Ini ngaji itu ndak usah biaya, tinggal duduk, habis ngaji masih dapat apa? Gorengan. Loh, itu saja. Sudahlah malaikat merendahkan sayap menghormati orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Berangkat dari rumah sampai pulang dicatat fi sabilillah, man kharaja fi fa huwa fi sabilillah. Kemudian berjalan mencari ilmu itu man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kurang apa itu? Duduk di majelis ilmu itu duduk di taman di antara taman-taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kita mulai dari ayat ke-23 surah Al-Mu'minun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Afala tattaqun, maka kamu tidak bertakwa kepadanya. Pada ayat ke-23 surah Al-Mu'minun, yukhbiru ta'ala an Nuhin alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, menceritakan tentang Nuh alaihi salam hina ba'athahu ila qaumihi, ketika Allah mengutusnya pada kaumnya, liyunzirahum, untuk memberi peringatan kepada mereka, adzaballahi wa ba'sahu syadid, peringatan tentang siksa dan balasan Allah yang sangat keras, wa intiqamahu wa ba'sahu syadida wa intiqamahu mimman asyraka bihi, ya, balasan kepada orang-orang yang menyekutukannya, wa khalafa amrahu, menyelisihi perintahnya, wa kadzdzaba rusulahu, dan mendustakan rasul-rasulnya. Faqala, maka Nuh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Ay, maksudnya, ala takhafuna minallahi fi isyrakikum bihi, tidakkah kalian takut kepada Allah disebabkan kemusyrikan kalian atau kalian menyekutukannya dengan sesuatu?
Dakwah Nuh ini kemudian dibalas atau dakwah ini diterima dengan penolakan. Artinya dakwah datang tapi mereka bukan menerima dengan baik-baik. Faqalal mala'u, maka berkatalah pembesar mereka. Siapa al-mala'u di sini? Wa humus sadatu wal akabiru minhum. Jadi para pembesar mereka. Jadi orang-orang yang tokoh ya, para tokoh dan pembesar dari mereka menanggapi dakwah Nuh itu dengan mengatakan ma hadza illa basyarum mithlukum. Nuh ini hanya manusia biasa seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum, yang bermaksud hendak menjadi orang yang lebih tinggi. Maksudnya ya'nun, maksud mereka adalah yataraffa'u alaikum wa yata'azzamu bid'awan nubuwah. Nuh itu mengatakan begitu karena dia ingin dianggap orang penting. Jadi dia menganggap dirinya orang yang memiliki posisi tinggi dan menganggap dirinya orang yang besar dengan mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini ketika kaum Nabi Nuh mendapatkan dakwah, jawaban mereka seperti ini. Dan penjelasan tafsir ini mengatakan, dan Al-Quran di dalam ayat ini disebutkan al-mala'u, ya faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi. Penolakan dakwah itu bukan datang dari orang-orang rendahan. Jadi dakwah Nuh itu bukan ditolak oleh rakyat biasa. Yang nolak itu tokoh-tokohnya, pembesarnya. Dan kalau kita baca kisah-kisah para rasul selalu begitu, ditolaklah oleh pembesar mereka, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah yang nolak itu ya, kalau udah pembesarnya nolak dia punya pengaruh. Yang kecil-kecil biasanya ya ikut-ikut saja. Maka di sini para pembesar mereka malah menuduh Nabi Nuh ini hanya ingin dianggap orang penting. Jadi dia supaya dihormati. Dia menganggap dirinya orang besar dengan mengaku-ngaku sebagai nabi. Wa huwa basyarum mislukum. Mereka mengatakan padahal Nuh itu hanya manusia biasa seperti kalian. Fa kaifa uhiya ilaihi dunakum, bagaimana mungkin Nuh dapat wahyu sedangkan kalian tidak? Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu mereka mengatakan walau sya'allahu la anzala malaikah, maksudnya lau arada ayyab'atsa nabiyya, kalaulah Allah menghendaki untuk mengirim seorang nabi, la ba'atsa malakan min indihi, tentu Allah akan mengutus malaikah dari sisinya. Walam yakun basyara, tentu Rasul itu bukan seorang manusia. Jadi kaumnya Nabi Nuh, para pembesar ini menolak dakwah Nabi Nuh diantaranya kenapa? Karena Nuh ini hanya manusia biasa. Kalau toh Allah mengutus Rasul, mestinya yang diutus itu adalah malaikat. Kita menemukan itu di ayat lain ketika mereka meminta supaya diutus malaikat, maka juga dijawab kalaulah Allah mengutus malaikat, malaikat pun akan diserupakan dengan manusia juga. Ya itu tidak percaya nanti itu. Aku malaikat, Allah enggak, bukan. Ya tetap saja karena memang sudah hatinya tertutup ya. Ma'asyiral muslimin, lalu mereka mengatakan masami nabi hadza,
bi bi'tsati al-bashar. Kami tidak pernah mendengar akan diutusnya seorang manusia fi abainal awwalin, ya'nuna, yang mereka maksud adalah aslafahum. Jadi kami tidak pernah mendengar dari orang-orang yang terdahulu, wa ajdadahum wal umamal madiyah. Mereka mengatakan tidak pernah mendengar bahwa akan diutus seorang rasul dari golongan manusia biasa. Tidak ada berita itu, tidak ada kabar itu dari pendahulu mereka, dari nenek moyang mereka, dan dari umat-umat yang terdahulu. Wa qauluhu, lalu Allah mengatakan in huwa illa rajulun bihi jinnah. Maka para pembesar itu kemudian menuduh Nuh ai majnun. Ini hanya seorang gila aja ini. Ya. Majnun fima yaz'umu, dia orang kemasukan jin ini. Min anna Allah arsalahu ilaikum. Jadi Nuh ini dianggap gila karena menyatakan diri sebagai rasul yang diutus oleh Allah. Waqtassahu min bainikum bil wahyi, dan dianggap gila karena Nuh mengatakan bahwa dia orang yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk menerima wahyu. Fatarabbasu bihi hatta hin. Lalu mereka mengatakan, ya tunggu saja ya. Tunggu saja sampai sampai waktu yang waktu yang ditentukan lah. Artinya mereka mengatakan bahwa intadhiru bihi raibal manun. Jadi ya tunggu sajalah, nanti juga mati itu. Ya. Wasbiru alaihi muddah, sabar saja sebentar, hatta tastarihu minhu, nanti kalian akan tidak terganggu lagi. Jadi masyarakat muslimin kadang-kadang kan ada ya di sekitar kita, ada kadang-kadang ya, tidak tahu di sini. Ketika ada orang dianggap aneh ya, mungkin omongannya ndak orang wis anggap wong edan ya. Supaya apa itu? Supaya ndak jadi beban. Sanggap wong edan kok mati-mati dhewe. Nah, ini seakan seperti itu. Jadi mereka sudahlah, biar Nuh begitu, anggap saja dia orang gila. Nanti kalau mati kan juga tidak bersuara lagi. Ini masyarakat muslimin tuduhan para pembesar mereka. Maka menghadapi itu Nuh pun mengatakan qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Ikhwani masyarakat muslimin, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuhin alaihissalam. Lalu Allah berfirman memberitahukan tentang Nabi Nuh alaihissalam, annahu da'a rabbah, bahwa Nuh ini berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, yastansiruhu ala qaumihi, meminta pertolongan untuk mengalahkan kaumnya. Kama qala ta'ala mukhbiran anhu, sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang Nuh ini fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, fada'a rabbahu, maka Nuh pun berdoa kepada Tuhannya, anni maghlubun fantasir, ya Allah sesungguhnya aku orang yang dikalahkan, maka tolonglah atau menangkanlah aku. Wa qala huna, sedangkan di sini di surah Al-Mu'minun ini Allah berfirman qala rabbinsurni bima kadzabun. Nuh mengatakan rabbinsurni bima kadzabun. Fa inda dzalika, maka ketika itu amarahullahu ta'ala, Allah memerintahkan kepadanya bisan'atis safinah, untuk segera membuat perahu yang besar atau bahtera, wa ihkamiha wa itqaniha, jadi dibuat dengan kuat dan disempurnakan sekuat-kuatnya dengan itqan ya. Wa yahmila fiha min kulli zawjayn isnaini, lalu agar Nuh membawa dari setiap yang ada itu berpasang-pasangan, ai zakaran wa untha, jadi membawa jenis jantan dan betina, min kulli sinfin minal hayawanat, dari segala jenis hewan,
wan nabatat termasuk tumbuh-tumbuhan, wathimar termasuk buah-buahan, wa ghairi dzalika dan selain itu, wa ayyahmila fiha ahlahu dan agar Nuh juga membawa serta keluarganya supaya selamat, illa kecuali man sabaqa alaihil qawlu ay sabaqa fihil qawlu minallahi bil halak, kecuali orang yang memang sudah didahului oleh catatan. Jadi dia dalam catatan termasuk orang-orang yang hancur. Siapa mereka? Wa humul ladzina la yu'minuna bihi, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepadanya, min ahlihi dari keluarganya. Seperti siapa? Ka ibnihi wa zaujatihi, termasuk anaknya dan istrinya. Wallahu a'lam. Wa qauluhu wa la tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Lalu Allah mengatakan bahwa jangan wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Jangan kamu bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Firman Allah ini memberitahukan kepada Nuh ay inda muayanati inzalil mataril azim, ketika melihat turunnya hujan yang deras, la ta'khuzannaka ra'fatun biqaumika wa syafaqatun alaihim. Jadi Nuh ini kan berdoa, kalau di surah Nuh itu kan disebutkan jangan engkau tinggalkan seorang kafir pun di muka bumi ini. Nah, ketika turun hujan dan banjir, maka di sini ketika betul-betul akhirnya kamu melihat hujan yang besar, jangan lagi kamu merasa kasihan kepada mereka, jangan iba kepada mereka. Wa tama'un fi ta'khirihim, jangan meminta supaya diundur hujan atau banjir ini. La'allahum yu'minun, dengan harapan mereka beriman. Ini kan berbeda. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari, ini ada gunung diangkat, jadi dihancurkan atau diazab dengan azab yang tidak pernah menimpa mereka, atau mereka dibiarkan tetap hidup. Rasulullah kan tidak memilih yang wis anu aja itu, hancurkan saja. Enggak, jangan. Ini mungkin tidak beriman, bisa jadi nanti anak atau cucunya beriman. Doa Nabi Nuh kan enggak. Maka ada Musa, ada Nuh yang keras, ada Ibrahim, ada Isa. Kalau Ibrahim itu mengatakan wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah, kalau engkau siksa mereka, mereka ini hambamu juga. Jadi hampir sama. Maka ketika Umar dan Abu Bakar berselisih tentang tawanan perang Badar, diapakan? Apa kata Umar? Bunuh. Abu Bakar gimana? Oh, jangan. Jadi Rasulullah mengatakan, Umar, engkau ini mirip-mirip dengan Nuh atau Musa. Wahai Abu Bakar, engkau mirip-mirip dengan Ibrahim atau Isa. Jadi yang satu keras sepol, yang satu lembut. Maka sifat keras juga tidak salah. Rasulullah juga tidak marah-marah kepada Umar, juga tidak membodoh-bodohkan Abu Bakar. Ya, selama sifat itu dipakai atau dimanfaatkan sesuai dengan ajaran yang benar. Kita kembali pada ayat ini. Maka karena Nuh itu memang berdoa agar orang-orang kafir itu dihancurkan, maka Allah mengingatkan nanti kalau betul-betul banjir jangan kamu kasihan, jangan kemudian diundur saja azabnya. Qad qadaitu annahum mughraqun, dan aku telah menetapkan mereka semuanya akan tenggelam. Alamahum alaihi minal kufri wat tughyan,
disebabkan kekafiran dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Waqad taqaddamatil qissatu mabsutatan fi surati Hud, dan kisah selengkapnya panjang lebar ada di surah Hud, bima yughni an i'adati dzalika hauna, sehingga tidak perlu diulang lagi. Jadi bisa merujuk kembali di surah Hud bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh, wasna'il fulka, jadi buatlah perahu itu dengan mengikuti bimbingan kami dan dalam pengawasan kami. Jadi itu kan kisahnya lengkap, bahkan kemudian dijabarkan di antara tafsir ketika Nabi Nuh itu diperintah untuk membuat bahtera, itu yang dilakukan pertama apa? Nanam pohonnya dulu, bukan langsung nebang, itu nanam dulu sampai tua, motong itu perlu, satu riwayat mengatakan 100 tahun, satu riwayat mengatakan 40 tahun. Setelah itu dipotong, kemudian dibelah, dihaluskan, sekitar waktunya sama, 40 atau 100 tahun. Baru kemudian membuat perahu. Dan setiap ada orang berjalan itu ngejek. Bayangkan kan, 40 tahun loh diejek-ejek itu. Ya, diejek harus 100 tahun. Setiap ada orang lewat menggoblok-goblokan. Dan masyarakat muslimin, maka kemudian setelah jadi dalam kisah yang panjang tentu kita sudah sering mendengar, Nabi Nuh pun sempat memanggil putranya, ya bunayya irkam ma'ana. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, sedangkan fa idzastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, jadi jika engkau dan orang-orang yang bersamamu sudah berada di atas bahtera itu, faqul, katakanlah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuruna ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Biasanya dibaca doa ketika naik kendaraan, ya, kendaraan ini dibaca. Lalu wa qadimta sala Nuhun alaihi salam hadza, dan Nabi Nuh pun melaksanakan perintah ini, dan itu kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan, wa qala rkabu fiha, dan kendarailah dengan mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Ini satu bacaan yang dibaca dengan bacaan imalah, jadi bacaan miring antara fathah dan kasrah. Ya, naiklah kamu sekalian dengan menyebut nama Allah waktu berlayar dan waktu berlabuhnya. Jadi bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Fa dzakara Allah taala inda ibtida'i sayrihi wa inda intihaihi, maka Allah menyebutkan ketika memulai naik dan ketika sudah berhenti. Wa qala ta'ala wa qul, katakanlah, rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzalin. Jadi katakanlah, ya Rabbi, ya Tuhanku, anzilni munzalan mubaraka, tempatkan aku di tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Wa qauluhu inna fi dzalika, dan di dalam peristiwa itu
ai fi hadzal sani'i wa huwa inja'ul mu'minin wa ihlakul kafirin, dalam hal diselamatkannya orang beriman dan dihancurkannya orang-orang kafir, la ayat, di sana terdapat ayat, ai la hujajan wa dalalatin wadihatin ala sidqil anbiya'i fi ma ja'u bihi 'anillahi ta'ala. Jadi dalamnya ada hujjah-hujjah, ada dalil-dalil yang jelas atas kebenaran para nabi tentang apa yang disampaikan dari Tuhannya. Wa annahu ta'ala fa'ilun lima yasha, dan menjadi dalil bahwa Allah Maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Wa qadirun ala kulli syai', alimun bi kulli syai'in, juga mengetahui segala sesuatu. Wa qauluhu, adapun firman-Nya, wa inna kunna lamubtalin, ai maksudnya lamukhtabirina lil ibad, bahwa kami akan menguji hamba-hamba ini bi irsalil mursalin, dengan mengutus para rasul. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka kalau sedikit kisah Nabi Nuh itu kita ulang, banjir waktu itu Allah berfirman kepada langit, curahkan airmu, berfirman kepada bumi, pancarkan airmu. Sehingga ketika farat tanur, ketika bumi itu kemudian memancarkan airnya dan langit pun mencurahkan hujannya, maka ya tidak ada satu tempat pun kecuali tergenang. Itu banjir terbesar ya sepanjang sejarah manusia, itulah banjir yang terbesar. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana hujan. Kemarin sudah kita bahas, hujan itu sebenarnya turun ya sesuai dengan kadarnya, tapi ini kan azab. Jadi sudah hujan dari langit, ditambah lagi yang dari tanah pun keluar. Dan masyarakat muslimin kemudian disinilah Nuh bersama kaumnya, mereka selamat. Bisa dicek nanti di surah Hud, bentuk perahunya ada tiga lantai ya. Jadi yang bawah itu termasuk binatang liar, di tengah itu manusia, di atas unggas dan burung-burung. Itu ada dalam penjelasan yang lengkap di surah Hud. Tapi yang kita juga lihat di sini ketika Nuh berkata pada putranya, ya bunayyarkam ma'ana, ya wahai anakku, naiklah ikut perahu ini supaya selamat. Apa anaknya mengatakan? Sa'awi ila jabal yaqsimuni minal ma'. Tidak perlu naik perahu, cukuplah aku naik ke puncak gunung, nanti tidak akan terkena banjir. Ya inilah jadi contoh, kadang-kadang manusia itu terlalu sombong dengan akalnya. Jadi ya menurut akal ya mana ada gunung sampai tenggelam, tapi ya tenggelam juga gitu. Jadi kadang-kadang manusia ini terlalu sombong, seakan-akan dengan otaknya dia bisa ini, lupa untuk tunduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, kemudian pada ayat berikutnya, tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, setelah dibinasakan lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Jadi inilah nabi yang pertama diutus, karena inilah pertama terjadi penyimpangan tauhid. Jadi antara Adam sampai ini ada 10 generasi. Yang usia manusia waktu itu kan ratusan tahun. Jadi ada 10 generasi itu sekian tahun ya. Nah, kemudian muncullah orang-orang yang mulai menyembah patung, diutuslah Nuh. Lalu orang-orang musyrik ini, orang-orang yang tidak beriman ini, mereka tetap membangkang, dihancurkan. Sehingga sisanya tinggal apa? Ya tinggal orang baik-baik saja, karena yang kafir sudah. Kemudian terjadi lagi
berikutnya ada apa namanya pelanggaran lagi. Lalu mengatakan tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami jadikan sesudah mereka itu umat yang lain. Yukhbiru ta'ala annahu ansha'a ba'da qaumi Nuhin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa setelah kaumnya Nabi Nuh, Allah menciptakan qarnan akharin, generasi yang lain. Qila, ada satu pendapat yang dimaksud generasi yang lain sesudah Nuh itu siapa? Al-muradu bihim Adun. Yang dimaksud adalah kaum Ad. Fa innahum kanu mustakhlafina ba'dahum, karena kaum Ad ini memang kaum yang mengganti sesudah generasi Nuh itu hilang. Wa qila, tapi ada yang mengatakan al-muradu bihaula'i Tsamud. Yang dimaksud generasi ini adalah kaum Tsamud. Jadi generasi itu kan, generasi ini habis diganti generasi berikutnya, generasi ini habis generasi berikutnya. Kalau kita bicara generasi as-salaf itu ada as-sahabah, ini generasi. As-sahabah habis, generasi berikutnya at-tabi'un. At-tabi'un habis, generasi berikutnya tabi'in. Masyarakat muslimin rahimakumullah, maka generasi Nuh ini habis, setelah itu muncul generasi baru. Siapa mereka? Pendapat pertama mengatakan adalah Ad. Tapi ada yang mengatakan mereka adalah Tsamud. Pendapat yang mengatakan bahwa generasi ini generasi Tsamud itu dikaitkan pada akhir penutup kisah ini di ayat 41, fa'akhadhathumus shayhatu bil haqqi. Kaum ini dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dalam Al-Quran disebutkan kaum yang dibinasakan dengan suara as-sayhah itu adalah kaum Tsamud. Karena ayat-ayat tentang kisah ini ditutup bahwa generasi ini akhirnya dihancurkan oleh as-sayhah, sedangkan generasi yang dihancurkan oleh sayhah itu adalah kaum Tsamud, maka mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qarnan akharin adalah kaum Tsamud. Itu kan ada Taghiyah. Jadi ada ayat mengatakan as-sayhah, ada juga as-sa'iqah. Jadi suara menggelak, suara petir yang menggelegar. Kalau di Al-Haqqah itu at-Taghiyah. At-Taghiyah itu suara yang keras, dan kerasnya suara ini di luar batas kemampuan manusia untuk mendengarnya. Jadi begitu ada suara der, langsung mandek jantungnya, Pak. Saking kan ada suara memekakkan apa? Telinga itu cuma suara buat budek saja itu. Tapi kalau suara ini suara yang manusia tidak sanggup mendengar, ya begitu ada der mati. Itu as-sayhah yang menimpa kaum Tsamud. Kalau kaum Ad kan birihin sorsorin atiyah. Jadi ada angin dingin yang kencang yang menerpa mereka selama sab'alayalin wasama niyata ayam, 7 malam 8 hari. Angin yang sangat kencang menimpa mereka. Jadi ini maksud dari kauman akharin. Fa arsalna fihim rasulan minhum, lalu kami utus kepada kaum ini, generasi ini, seorang rasul. Kemudian masyarakat muslimin, wa annahu ta'ala arsala fihim rasulan minhum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka dari golongan mereka seorang rasul. Fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Rasul ini kemudian mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Fakadzabuhu wa khalafuhu, tapi kaum itu atau generasi itu mendustakan dan menyelisihinya. Wa abau min ittibaihi likaunihi basyaran mislahum, mereka tidak mau ikut Rasul itu. Kenapa? Karena Rasul itu hanya manusia biasa seperti mereka. Wastangkafu an ittibai
rasulin basyariyin. Jadi mereka memang enggan, tidak mau mengikuti rasul kalau rasulnya itu hanya manusia biasa. Fakadzabu biliqa'illahi, mereka mendustakan bahwa nanti ketika diberitahu nanti manusia akan dipertemukan dengan Allah fi yaumil qiyamah, mereka mendustakan itu. Wa angkarul ma'adal jusmani, mereka juga tidak percaya bahwa jasad ini akan dikembalikan, jasad yang sudah hancur. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idzaman annakum mukhrajun. Apakah Rasul ini memberikan peringatan atau menjanjikan kepadamu bahwa nanti kamu kalau mati dan sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, kalian akan dibangkitkan lagi? Mereka mengatakan apa? Hayhata, hayhata, tidak mungkin. Hayhata itu maknanya ba'idun andalika, tidak mungkin lah. Masa badan sudah jadi tanah, sudah jadi tulang berulang akan dikembalikan lagi. In huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadziba. Jadi mereka menuduh bahwa Rasul ini hanyalah seorang yang mengada-ngada. Jadi mereka ini orang yang mengada-ngada. Ai fi ma ja'akum bihi minar risalati wan nidharati wal ikhbari bil ma'ad. Jadi mengada-ngada tentang kerasulan, membawa ajaran dari Allah, mengada-ngada tentang peringatannya, mengada-ngada tentang berita-berita yang berkaitan dengan hari kiamat. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami tidak percaya kepadanya. Rasul ini mengatakan apa? Qala rabbinsurni bima kadzabun. Ya Allah, menangkanlah aku. Jadi tolonglah aku, menangkanlah aku menghadapi orang-orang yang mendustakanku. Ai istafta alaihimur rasul wastansara rabbahu alaihim. Rasul ini kemudian minta dimenangkan, minta pertolongan kepada Tuhannya agar bisa menang atas mereka. Fa'ajaba du'aahu, dan Allah pun mengijabahi doanya. Jadi Allah menerima doanya. Qala amma qalil la yusbihunna nadimin. Allah mengatakan sebentar lagi mereka pasti akan menyesal. Ai bi mukhalafatika wa inadika fi ma ji'tahum bihi. Mereka menyesal karena menyelisihimu, membangkangmu, dan tidak percaya terhadap apa-apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Ini ya, fa'akhadat humus sayhatu bil haq. Ini yang tadi kita bahas. Lalu mereka dimusnahkan dengan suara yang menggelegar. Dan inilah yang kemudian menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa qarnan akharin dimaksud sini adalah kaum siapa? Tsamud, yang dihancurkan dengan as-sayhah. Ai wa kanu yastahiqquna dzalika minallahi likufrihim wa tughyanihim. Mereka berhak atau layak untuk mendapatkan itu, dihancurkan seperti itu. Kenapa? Likufrihim wa tughyanihim, karena kekafiran mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Wadh-dhahir, tapi jelasnya, anna ujtama alaihim sayhatum ma'arrihis sarsaril asifil qawiyyi al-barida. Jadi bisa dijelaskan di sini, disimpulkan bahwa bisa jadi memang yang turun membinasakan mereka itu bukan hanya sayhah, tapi sayhah di sini suara menggelegar ma'arrihis sarsaril asifil qawiyil barida, yang datang atau hukuman itu juga bersama adanya angin kencang, kuat dan dingin. Jadi dalam banyak riwayat itu angin itu begitu kuatnya, kalau orang ketabrak angin itu badannya bisa belah, saking
kerasnya itu ya. Dan itu berapa hari? 7 hari 7 malam 8 hari. Itu yang menghancurkan mereka. Maka dikatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu atas perintah Tuhannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak tampak lagi mereka, penduduk-penduduk ini tidak kelihatan sama sekali, yang ada hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka saja. Kemana mereka ini? Hancur sudah. Jadi begitu kuatnya angin itu ya, di Al-Haqqah itu agak lengkap itu ya. Jadi sakhara alaihim sab'a layali wa thamanati ayyam husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Coba mana mereka, tidak ada lagi itu. Jadi maka di sini juga disebutkan bahwa mereka itu dihancurkan dengan hentakan atau suara yang keras, juga dengan angin yang keras, dingin dan kuat. Faja'alnahum husa'a, lalu kami jadikan mereka apa? Husa'a ya. Husa itu kotoran yang terbawa banjir. Jadi kalau ada banjir itu kan membawa ya kotoran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alnahum husa'a ay sar'a halka ka husa'is sayli. Jadi mereka ini hancur seperti apa? Seperti kotoran yang terbawa oleh air banjir. Wa huwa syai'ul haqirut tafihul haliku, yaitu barang-barang yang hina, tidak ada gunanya, hancur, la yuntafa'u bi syai'in minhu, bahkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Jadi sehancur-hancurnya. Fa bu'dal lil qaumidz zalimin ka qaulihi wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Kami tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang mendolimi diri sendiri, ay bi kufrihim wa inadihim wa mukhalafati Rasulillah. Mereka itu mendolimi diri sendiri dengan kekufuran mereka serta penyelisihan mereka terhadap Rasulullah. Falyahdharis sami'una ayyukadzibu rasulahum, maka orang-orang yang mendengar berita ini supaya berhati-hati, janganlah mendustakan Rasul mereka. Ini hancur. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin, lalu kami ciptakan yaitu umat-umat yang lain. Yaqulu ta'ala tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ay umaman wa khalaiqa. Kami ciptakan setelah ini hancur, kami cipta lagi umat-umat ya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, dan tidak dapat suatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak pula mereka terlambat dari ajalnya. Yakni bal yu'khaduna hasba ma qaddara lahum ta'ala fi kitabihil mahfuz. Jadi sesuai dengan apa yang tercatat dalam kitab di Lauhil Mahfuz, wa ilmahu qabla kaunim, dan berdasarkan ilmu Allah sebelum mereka diciptakan atau sebelum mereka ada. Allah menciptakan ummatan ba'da ummah, satu umat setelah umat yang lain, atau dari umat ke umat berikutnya. Wa qarnan ba'da qarnin, satu generasi ke generasi berikutnya. Jilan ba'da jilin, ya sama ya, satu masa ke masa berikutnya, dari generasi ke generasi berikutnya. Wa khalafan ba'da salafin, menciptakan yang baru setelah yang lama. Jadi maka di antara makna khalifah itu kan pengganti. Maksudnya apa? Kita ini hidup mengganti orang-orang yang sudah mati. Nanti kita mati ada khalifah, ada orang-orang yang mengganti kita. Demikianlah ya, ummah ba'da ummah, qarnan ba'da qarnin, jilan ba'da jilin, wa khalafan ba'da salafin. Ada yang baru sesudah yang lama. Coba kalau tidak mati, udah cukup dunia ini.
Tidak ada yang mati. Ini memang manusia diciptakan untuk menjadi pengganti orang-orang sebelumnya. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami utus pada umat-umat itu rasul-rasul secara berturut-turut. Qala Ibnu Abbas, yakni yatba'u ba'dhum ba'dha. Jadi saling berurutan, setelah ini kemudian ini berurutan. Wa hadhihi ka qouli ta'ala, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa perintahnya? Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan hindarilah at-taghut. Faminhum, di antara umat itu, man hadallah, ada yang diberi petunjuk oleh Allah, wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah, tapi ada juga di antara umat itu yang telah pasti kesesatannya. Jadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa qalu kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Setiap kali datang kepada satu umat seorang rasul, mereka pun mendustakannya. Yakni maksudnya jumhurahum wa aktsarahum. Jadi setiap ada rasul itu memang lebih banyak yang mendustakan. Jadi mayoritas. Jadi kalau ada rasul diutus pada satu kaum, maka aktsaruhum, kebanyakan umat itu bukan mengikuti. Kebanyakan umat itu mendustakan. Sering makanya mengajak kepada kebaikan itu jangan ngarep banyaknya. Ya. Karena kalau ngarep banyaknya ya dicampuri dengan yang tidak baik. Jadi kebaikan campuri tidak baik sidik ya. Nanti yang datang banyak. Jadi memang para rasul itu ketika mengajak umat kebanyakan tidak ikut. Pengajian itu tidak di sini loh ya. Pengajian itu pakai undangan, Pak. Pakai undangan, pakai fotokopi, diantar. Itu yang datang ya itu saja. Tapi kalau tontonan tidak usah pakai undangan. Dengar suaranya tok, dengar rutuk, Pak. Berbiaya pun bayar loh. Ini ngaji itu ndak usah biaya, tinggal duduk. Habis ngaji masih dapat apa? Gorengan. Loh, itu saja. Sudahlah malaikat merendahkan sayap menghormati orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Berangkat dari rumah sampai pulang dicatat fi sabilillah, man kharaja fi tarfa fi sabilillah. Kemudian berjalan mencari ilmu itu man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Kurang apa itu? Duduk di majelis ilmu itu duduk di taman di antara taman-taman surga. Tapi taman di sana tetap lebih ramai tuh. Nah, jadi ini penjelasan ringkas dalam ayat ini bahwa setiap rasul diutus, maka mereka didustakan oleh umatnya. Maksudnya kebanyakan mendustakan. Jadi kebanyakan. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah, ya demikianlah. Mengajak kepada kebaikan dengan mengajak kepada ketidakbaikan itu lebih mudah. Yang belok diajak lurus-lurus. Ya, ini jadi supaya kita ya jangan kemana wis sithik buyar pisan. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, maka ini juga disebutkan ya hasratan al ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwa disebutkan di sini memang setiap kali diutus ya para rasul, mereka ini orang-orang yang yastahzi'un, mengolok-olok.
Adapun wa qaulu fa'atba'na ba'dhum ba'dha ay ahlaknahum, ya, kami hancurkan mereka. Dan ini kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, betapa banyak generasi-generasi yang kami hancurkan setelah generasinya Nabi Nuh. Wa qauluhu wa ja'alnahum ahadits ay akhbaran wa ahaditsa linnas, lalu kami jadikan mereka itu buah bibir. Jadi apa yang sudah menimpa mereka kami jadikan sebagai berita dan cerita bagi manusia, sehingga memang diperintahkan kepada kita untuk melakukan perjalanan melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini kaqauli faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, ya, kami jadikan mereka buah mulut yang dibicarakan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fabu'dal liqaumil la yu'minun, maka hanya kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai pada ayat ke-44 surah Al-Mu'minun. Insyaallah kita lanjut ayat-ayat berikutnya di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.